Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih, sahabat-sahabatku semuanya dimana saja berada. Pada pagi ini kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi dan pekabaran tentang kesehatan. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan lagu pengantar bacaan renungan pagi kita pada pagi ini. Mungkin ada saudara-saudara yang mau mengikuti renungan pagi secara live bersama, bisa memberikan komentar gabung. Saya akan mengundang untuk kita sama-sama mengikuti renungan pagi. Ajaiblah Yesus juru selamatku, ajaib Dia bagi aku. Dilindungnya aku di celah batu, pancaran air hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Ajaiblah Yesus juru selamatku, yang angkat seluruh bebanku. Didirikannya aku tetap teguh sepanjang umur hidupku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Setiap saat berkat-Nya berlimpah, dipenuhinya jiwaku. Aku mau selalu memuji Allah, sebab Yesus penebusku. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh, ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Bila aku nanti diangkat Yesus di dalam kemuliaan-Nya, rahmat serta kasih-Nya yang sempurna akan kupuji di surga. Dilindungnya aku di celah batu, dari panas dan dahaga. Dilindungnya dalam kasih yang penuh,
ditudung oleh tangannya, ditudung oleh tangannya. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan yang selalu kami sembah, puji siang dan malam, Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang penuh kasih dengan kasih setiamu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, oleh karena begitu baik kasih-Mu yang sudah kami rasakan sepanjang malam melalui tidur kami, hingga pada pagi ini kami boleh dapat dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya Allah, ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami hendak mendengarkan akan suara-Mu melalui bacaan renungan pagi. Kami mohon Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa, agar kami boleh dapat mengerti dan memahami akan sabda-Mu. Dengan demikian, Roh Kudus menuntun kami, memberikan hikmat dan pengertian ya Bapa, agar kami boleh merasakan akan kasih Tuhan melalui firman-Mu dari hidup kami dari hari ke hari sehari, boleh memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Oke, saudara-saudaraku, bacaan renungan pagi kita pada pagi ini, hari Jumat tanggal 18 April 2025, dengan judul Gunakan atau itu akan hilang. Ayatnya di dalam Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ada pepatah lama yang mengatakan, jika Anda tidak menggunakannya, Anda akan kehilangannya. Ini terutama berlaku pada tubuh manusia. Sebuah penelitian yang dilakukan baru-baru ini di Harvard University Medical Center menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam tampilan otak manusia selama evaluasi otopsi. Otak manusia yang telah menghabiskan banyak waktu bermain bingo yang tidak memerlukan kemampuan intelektual memiliki penampilan yang sangat berbeda dari otak manusia yang sering terlibat dalam pekerjaan intelektual. Kita mungkin memiliki 100 miliar sel otak, tetapi sel-sel ini perlu digunakan atau kita akan kehilangannya. Contoh lainnya adalah pada bayi yang lahir dengan mata menyimpang. Jika tidak dilakukan operasi atau perbaikan tepat waktu, bayi itu tidak akan pernah bisa menggunakan matanya untuk melihat. Untuk tetap berfungsi, retina mata harus digunakan. Otot dan persendian kita juga harus digunakan. Jika tidak, kelainan kontraksi akan berkembang dan kita tidak akan pernah bisa menggunakan otot-otot dan sendi-sendi ini lagi. Jantung kita, agar tetap sehat, juga harus digunakan. Lebih dari sekedar duduk saja, olahraga sangat bermanfaat bagi mekanisme kardiovaskular. Dr. Kenneth Cooper yang telah melatih orang-orang selama beberapa dekade di klinik aerobiknya di Dallas, Texas, menemukan bahwa orang-orang ini memiliki angka penyakit yang lebih rendah, umur panjang yang lebih banyak, dan kualitas hidup yang lebih baik. Sebagai seorang dokter, saya sering mengatakan bahwa kita diciptakan dengan luar biasa dan menakjubkan. Saya terus terpesona dengan seluk-beluk tubuh manusia, baik secara anatomis maupun fisiologis. Namun,
kita tidak diciptakan untuk hanya diletakkan di rak. Agar semua organ tubuh ini berfungsi dengan baik, kita perlu menggunakannya. Alkitab penuh dengan informasi yang sangat berharga. Tetapi informasi ini tidak akan mengubah hidup kita kecuali kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus membiarkan Roh Kudus bekerja melalui kita, atau hubungan kita dengan Tuhan akan hilang. Seperti baterai yang sudah rusak, yang mudah rusak jika tidak digunakan dalam jangka waktu lama. Jika kita tidak menjaga hubungan kita dengan Roh Kudus, hal-hal duniawi akan merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menggunakannya atau kita akan kehilangannya. Doa, Tuhan, ajar saya bagaimana saya dapat digunakan oleh Roh Kudus-Mu, supaya hubungan saya dengan Engkau tetap terjaga dalam keadaan baik. Saudaraku, demikianlah bacaan renungan kita pada pagi ini. Bagaimana kita harus menggunakan kesempatan yang baik untuk kita bisa merasakan kehidupan yang lebih baik. Sebagaimana contoh daripada otot-otot ataupun otak-otak, fungsi otak yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak menggunakan otak kita dengan baik, maka kita akan kehilangan pikiran. Ketika otot dan persendian kita juga kita tidak gunakan dengan baik, maka kita akan mendapatkan kelainan, kontraksi di dalam kehidupan kita. Sendi-sendi, otot-otot kita akan tidak berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan Roh Kudus. Alkitab penuh dengan informasi yang sangat banyak dan sangat berharga. Tetapi jika kita tidak menggunakan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus bersama kita untuk memberikan pikiran, memahami akan firman Tuhan, maka kita tidak bisa dapat mengerti akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan Roh Kudus itu dengan baik, supaya Roh Kudus bisa menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk lebih setia mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih saudaraku, di dalam kasih Tuhan telah menjadi berkat bagi kita. Kita selalu mengundang Roh Kudus untuk menuntun kehidupan kita. Kita membaca firman Tuhan, maka kita akan menemukan begitu banyak fungsi-fungsi daripada firman Tuhan itu. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman itu terang bagi kita. Tapi kalau kita tidak menggunakan Roh Kudus, mengundang Roh Kudus, maka firman itu tidak akan menjadi terang bagi kita. Terima kasih. Ayat kita pada pagi ini di dalam Mazmur 139 ayat 14. Kita harus bersyukur kepada Tuhan oleh karena kejadian-kejadian yang dahsyat dan ajaib, dan juga ajaib apa yang Tuhan buat kepada kita, dan jiwa kita benar-benar menyadari itu. Saudaraku, boleh menjadi berkat bagi kita. Jangan kita sia-siakan akan kehidupan kita ini. Haruslah kita menjadi terang bagi kehidupan kita dan juga bagi kehidupan orang lain. Gunakan itu, jangan sampai akan hilang di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengikuti akan kehendak Tuhan, kita sudah menjadi terang, maka kita harus gunakan terang itu untuk memancarkan terang itu kepada orang lain. Terima kasih saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah bacaan renungan pagi kita ini boleh menjadi berkat dan harapan kita. Terima kasih saudara Paulina Welang Ona yang sudah menonton. Biarlah boleh menjadi berkat bagi kita dan juga saudara-saudaraku yang sudah menonton.
dan biarlah ya Tuhan menjadi berkat bagi kita firman Tuhan pada pagi ini. Marilah kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat firman-Mu pada pagi ini. Kami tidak bisa melakukan sesuatu ataupun kami tidak bisa menghayati dan memaknai akan firman Tuhan kalau kami tidak mengundang Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian dan pemahaman bagi kami melalui firman-Mu, agar kami boleh dapat mengerti dan boleh menjadi berkat bagi kami di dalam hidup keseharian kami, untuk terus dituntun dengan melalui Roh Kudus-Mu, dan kami boleh selalu setia mendekatkan diri ke hadapan hadirat-Mu, dan kami boleh menggunakan akan pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang benar di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menggunakan akan kehidupan kami ini untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu, dan dengan terang kebenaran firman-Mu boleh menjadi pancaran bagi kami di dalam kehidupan kami, dan juga boleh menjadi pancaran bagi orang lain. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi ini. Informasi bagi saudara-saudaraku, jangan lupa memberikan komentar dan like untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kebenaran firman Tuhan di setiap pagi. Dengan demikian kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan, dengan setia mempelajari akan firman Tuhan, dengan bertumbuh di dalam kasih karunia. Demikianlah, terima kasih sekali lagi buat saudari Paulina Lelang Ona yang sudah menonton, dan jangan lupa memberikan komentar jika dengan kekurangan-kekurangan yang saya bagikan, saya bisa menjadi memotivasi saya untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap pagi. Dan juga saudaraku, bila ingin mengikuti renungan pagi bersama melalui live di Facebook ini, bisa memberikan komentar gabung maka di bawah, supaya saya bisa mengundang atau menampilkan sahabat-sahabatku di kamera untuk bisa mengikuti live. Atau mungkin saudara-saudara yang ingin memberikan komentar, tanggapan melalui live ini, kita bisa sama-sama ya, dan bagikan pikiran. Dengan demikian kita saling menguatkan. Terima kasih. Shalom, sampai jumpa. Haleluya. Amin.